Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lina Hardianti dengan NIM 19210139 dari kelas A2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Siliwangi 2019. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai identifying the article atau identifikasi sebuah artikel untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bahasa Inggris untuk karya ilmiah dengan dosen pengampu Ibu Yanwarti Absari, MPD. Nah, artikel yang dianalisis itu artikel Indonesian Language Error Analysis in the Elementary School Discussion Process atau analisis kesalahan berbahasa Indonesia dalam proses diskusi siswa sekolah dasar oleh Bio Muhammad Johan, Department of Indonesian Language and Literature Education, Faculty of Language Education, Surabaya University. Dalam analisis sebuah artikel itu yang pertama ada introduction. Introduction itu pengantar, dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada burning issue, yang kedua ada result problem, yang ketiga ada relevan literatur, yang keempat the aim of the research atau tujuan dari penelitian tersebut. Ini kan di introduction-nya yang pertama itu ada burning issue. Burning issue dari artikelnya yaitu the Indonesian nation has a culture that varies atau bangsa Indonesia itu memiliki kebudayaan yang beragam gitu, termasuk bahasanya. Baik, yang kedua itu ada result problem atau masalah penelitian. The nation of bilingualism as one of language problem continue of develop. This is due to the nation of bilingualism relative or relative. Relativity happens because of a person limit to the other referred to as bilingual, so that you want bilingualism different from one other. However, as a result of bilingual society, even multilingualism can lead to a language phenomenon called interference. It can also a language error. Jadi, kedubahasaan sebagai salah satu masalah kebahasaan yang terus mengalami perkembangan. Hal itu disebabkan oleh pengertian kedubahasawan yang bersifat nisbi atau relatif. Nah, kenisbian dan kerelatifan tersebut terjadi adanya karena batasan seseorang untuk bisa disebut sebagai kedubahasawan, sehingga pandangan tentang kedubahasaan berbeda dengan satu dengan yang lainnya gitu. Akan tetapi akibat dari adanya masyarakat bahasa atau bilingual tersebut itu dapat menimbulkan suatu fenomena yang disebut dengan interpretasi atau campuran gitu ya. Hal tersebut juga dapat menyebabkan terjadinya kesalahan berbahasa. Selanjutnya yang ketiga ada relevan literatur. Tarigan and Sulistianingsih in Setiawati 2010 page 18 which revealed that the analysis language error is a procedure commonly used by researchers or linguist teachers, including activities called error samples, identify the error in the sample, explain the error list, classifying error, and evaluate the seriousness of the error. Jadi, Tarigan beserta Sulistianingsih di Setiawati tahun 2010 halaman 18 mengatakan bahwa analisis kesalahan berbahasa adalah suatu prosedur yang bisa digunakan oleh peneliti atau guru bahasa meliputi kegiatan mengumpulkan sumber kesalahan, mengidentifikasi kesalahan yang dapat dalam sampel, menjelaskan kesalahan tersebut, serta mengklasifikasi kesalahan dan mengevaluasi terhadap keseriusan kesalahan tersebut.
Yang keempat itu ada the aim of the research atau tujuan dari penelitian tersebut. The present research aim to describe the Indonesian language error made by the sixth grade student of SDN 1 Gelamba. Artinya yaitu tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan kesalahan berbahasa yang dilakukan oleh siswa kelas 6 SDN 1 Gelamba. Selanjutnya kita lanjutkan ke nomor 2, literatur review. Tadi kan yang pertama itu introduction. Nah, yang selanjutnya literatur review. Di dalam literatur review itu mengemukakan tentang teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli itu mengenai artikel tersebut berisi tentang apa gitu. Nah, di sini ada Arifin and Hadi 2001 page 12 with the correct Indonesian is Indonesian which is used according to societal norm and in accordance with applicable Indonesian language rules. Atau Arifin dan Hadi 2001 halaman 12, bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai norma kemasyarakatan dan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Selanjutnya ada Tarigan 1988 page 272. Error is a state that has defect in speech, phonology, or student writing, morphology, syntax, and semantic. Nah, Tarigan 1988 halaman 272 mengatakan bahwa kesalahan merupakan sisi yang mempunyai cacat pada ujaran atau fonologi. Nah, atau tulisan pelajar, yaitu morfologi, sintaksis, dan semantik. Selanjutnya yang ketiga ada research method atau metode penelitian. This research uses qualitative research design. The selection of the type of the research used with a focus on the problem in the research. Jadi penelitian ini menggunakan metode deskriptif penelitian. Jenis penelitian ini digunakan dengan fokus pada permasalahan peneliti tersebut. Nah, di research method itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada data collection atau pengumpulan data. This data collection method uses observational analysis and recording devices. Atau metode pengumpulan data ini menggunakan analisis observasi dan alat rekam. Yang kedua itu ada data analysis. The procedure of analyzing data are: first, analysis and interpret data. Second, record observation. And the third, reporting the result of the research descriptively. Prosedur analisis data adalah pertama, menganalisis dan menginterpretasikan data. Kedua, merekam hasil observasi. Dan yang ketiga, melaporkan hasil penelitian secara deskriptif. Nah, yang ketiga ada responden atau partisipan. Sixth grade student of SDN 1 Gelamba as respondent and teacher and evaluator in correcting students' language error in the learning process. Jadi siswa kelas 6 SDN 1 Gelamba tersebut terlibat sebagai respon dan guru sebagai evaluator dalam membenarkan kesalahan berbahasa oleh siswa dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat ada the data source, sumber data. The data of the research are grade at SDN 1 Gelamba who ignore linguistic rules in the Indonesian.
Data penelitian ini adalah siswa kelas 6 SDN 1 Gelamba yang mengabaikan kaidah dalam berbahasa Indonesia. Selanjutnya yang keempat ada result and discussion. Yang pertama itu ada it's not easy to speak well and correct Indonesian. It's not necessarily a good language unless the language is in accordance with the language rules applied. Speak properly means that its language, the conversation must be able to explain the language applicable language. Jadi tidak mudah berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Belum tentu bahasanya bagus benar kecuali bahasanya sesuai dengan aturan bahasa yang diterapkan gitu. Bicaralah dengan benar, artinya dalam bahasa percakapan harus dapat menjelaskan bahasa yang berlaku. Yang kedua ada interference as a cause of the language error. Language is dynamic because it always changes as well as it decides on the result of the analysis to the discussion process carried out student-born interference system in various ways. One of them morphological interference, but the interference is related to word formation with affix. Jadi interferensi itu sebagai salah satu faktor penyebab kesalahan berbahasa gitu. Bahasa itu kan sifatnya dinamis, oleh karena itu selalu berubah-ubah. Berdasarkan hasil analisis terhadap proses diskusi yang dilakukan siswa, tentu ditemukan gejala gitu interferensi dalam berbahasa sebagai hal. Nah, salah satunya interferensi secara morfologis. Bentuk interferensi tersebut berkaitan dengan pembentukan kata dengan affix atau implikan. Selanjutnya yang ketiga ada domination of word choice error in student discussion process. Word choice error occurs to the wrong choice of the word inappropriate in the student discussion process. Inequality in the use of word or choice of word can also be caused by the use of non-standard word. Because of the result of the analysis on word choice error, it was found the student often made mistake in word choice by entering non-standard word in learning situation at school. Jadi dominasi kesalahan pilihan kata dalam proses diskusi siswa itu, kesalahan pilihan kata terjadi akibat pilihan kata-kata yang tidak tepat dalam proses diskusi siswa itu. Ketidaktepatan penggunaan kata atau pilihan kata dapat disebabkan karena penggunaan kata tidak baku. Berdasarkan hasil analisis, pada kesalahan pilihan kata ditemukan fakta bahwa siswa sering melakukan kesalahan dalam pilihan kata dengan memasukkan kata-kata tidak baku dalam situasi pembelajaran di sekolah. Nah, yang terakhir itu ada conclusion atau kesimpulan dari artikel tersebut. The result of the study indicate that there are Indonesian language errors include phonological, morphological, syntax, semantic, cohesion, coherent, and logical error in the discussion process carried out by elementary school students. Suggestion from this study: the teacher can use the result of
The analysis of language error made by the student as learning reflection material. Jadi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kesalahan berbahasa Indonesia meliputi kesalahan secara fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, kohesi, koheren, dan logika dalam proses diskusi yang dilakukan siswa sekolah dasar. Saran dari peneliti ini, guru dapat menggunakan hasil analisis ini mengenai kesalahan berbahasa yang dilakukan oleh siswa sebagai alat refleksi pembelajaran. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan saya paparkan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Thank you for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.